Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar Anda semua? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali pada hari pekan kedua Paskah bersama dengan Romo Carolus Tri Hidayat dan saya Patricia Elsa. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan April dan semoga kita semua selalu dilimpahi dengan berkat Tuhan dan keselamatan. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar Romo? Romo Uut? Kabar baik Elsa, terima kasih. Kita masih di pekan Paskah ya? Iya, masih Paskah Romo. Masih Paskah setelah oktav Paskah lewat ya. Iya. Semoga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya setelah memperbaharui janji baptis pada malam Paskah yang lalu. Amin. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Uut. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah atas anugerah-Mu, anugerah kehidupan, anugerah kesehatan, teristimewa anugerah untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami ciptaan baru. Ambil bagian dalam keilahian-Mu, berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebagai antifon pembuka. Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Allah yang telah memanggil kalian dari kegelapan masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami,
seperti kami berharap kepadamu. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kafarnaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, terima kasih untuk bacaan Injilnya. Ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama 2 bacaan pada pekan kedua Paskah. Bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Dan sekarang Romo Uut akan menyampaikan renungan dan juga inspirasinya dari 2 bacaan tersebut. Ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih Elsa. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita kembali berjumpa dengan Kisah Para Rasul. Artinya apa? Artinya kisah Yesus tidak selesai, belum selesai, dan nanti pada akhir zaman baru selesai. Ya. Jadi kita tidak boleh berpikir kisah Yesus sudah selesai, tidak seperti ciptaan terus disempurnakan, kisah Yesus masih berlanjut. Loh, di mana kan udah naik ke surga? Oh enggak, kisah Yesus berlanjut dalam gerejanya. Kan gereja itu kan tubuh mistik Kristus. Kalau Yesus itu sang kepala, tubuhnya ada dalam gereja. Kalau kisah Yesus sudah selesai, maka tidak ada lagi yang bisa jadi murid Yesus. Enggak. Setiap zaman itu masih memungkinkan orang mengikuti Yesus. Artinya apa? Yesus masih hadir saat ini di dunia ini dalam wujud tubuh mistiknya, yaitu gereja. Maka kisah Yesus belum selesai. Dan Kisah Para Rasul melanjutkan kisah Yesus itu dalam diri gerejanya. Dan yang menarik apa? Gereja itu bukan Yesus ya, walaupun dia tubuh, tapi dia tidak identik dengan Yesus. Yesus itu putra Allah, dia pribadi ilahi, salah satu dari Allah Tritunggal. Gereja bukan, ya. Tapi gereja ambil bagian dalam keilahian Yesus. Ya. Berkat karya Roh Kudus. Maka apa yang terjadi dalam gereja itu adalah kisah Yesus yang diteruskan. Ya. Yesus masih kita temukan dalam gereja. Tentu juga bercampur juga dengan jatuh bangun anggota gereja yang juga masih pendosa ya. Maka itu yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya. Dikatakan jumlah murid makin bertambah. Waduh, kira-kira Elsa kalau jumlah orang Katolik bertambah kita senang atau enggak? Senang, ya? tapi juga repot. Ya itu persis, persis yang dikatakan Elsa. Kenapa repot? Ya dengan segitu banyak orang berarti butuh juga tenaga, waktu, pikiran, perasaan untuk bisa mengatur. Betul. Segala sesuatunya, Romo. Persis itu yang terjadi ya kan. Di kalangan jemaat di Yerusalem ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Nah itu dia. Makin bertambah, senang tapi makin repot. Maka dikatakan jumlah bertambah, muncul sungut-sungut, muncul keluhan. Muncul sesuatu yang tidak enak dalam relasi anggota-anggota gereja. Maka yang namanya kisah Yesus yang dituliskan dalam gereja itu tidak selamanya mulus ya. Itu kerap kali juga menjadi batu sandungan. Ya, kalau di gereja juga kayak begitu ya. Apa bedanya dengan komunitas lain ya? Ya, begitulah kenyataannya. Sudah sejak zaman para rasul itu terjadi. Maka, bahkan bukan hanya para rasul. Yesus pun ditolak karena apa? Karena tidak
sesuai dengan ekspektasi masyarakat pada zamannya. Ketika masyarakat pada zaman Yesus mengharapkan Yesus tampil sebagai raja, Mesias yang punya kekuasaan politik dan militer, malah Yesus tampil sebagai seorang guru, rendah hati, tidak naik kuda tapi naik keledai. Itu kan berlawanan dengan ekspektasi orang pada zamannya, dan banyak orang kecewa. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam diri gereja. Ekspektasinya dalam komunitas gerejawi semuanya serba sempurna, ya kan, saling melayani, saling membantu, holy gitu kan ya. Oh enggak, ternyata enggak juga, bersungut-sungut tuh, ada konflik juga ya. Nah itu, maka ini kata-kata pembukaan perikop bacaan pertama hari ini luar biasa, mengundang kita untuk melihat gereja sebagai komunitas manusiawi, maka ada jatuh bangun, ada kelemahan juga, dan justru itu yang mendewasakan kita. Pedang itu kan besi ya, besi yang harus diasah. Asah kan berarti membenturkan ya, maka bisa dipakai. Demikian juga kita dalam komunitas gerejawi kerap kali berbenturan. Tujuannya satu, mengasah iman, mengasah harapan, mengasah kasih kita supaya semakin tajam. Ada di Amsal, Romo. Oh ya, ada ya? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Wis, ya itu dia. Wah, terima kasih sudah diingatkan. Nah, itu maksud saya di situ. Saya kayaknya pernah ada dalam kitab suci. Oh, di Amsal ya. Itu dia. Maka itu bukan hal baru berarti ya. Amsal pun sudah mengingatkan itu ya. Manusia saling mengingatkan, menajamkan sesamanya. Itulah yang terjadi, bersungut-sungut. Dan ini sungut-sungut ada tempatnya ya. Karena apa? Orang Yahudi yang berbahasa Yunani protes terhadap orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mengapa? Karena janda-janda orang Yahudi berbahasa Yunani dilupakan. Romo, apa sih? Kok ada orang Yahudi berbahasa Yunani, ada orang Yahudi berbahasa Ibrani, maksudnya apa? Maksudnya begini, dalam gereja itu memang ada banyak golongan-golongan. Memang orang-orang Yahudi sama, tapi ada golongan Helenis dan ada golongan Yahudi Ibrani ya. Golongan Helenis adalah mereka yang bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, ikut adat Yahudi, tapi bahasanya Yunani. Kok bisa? Karena mereka lahir di luar tanah suci. Mereka lahir bukan di Yerusalem, bukan di Palestina, tapi lahir di Tarsus. Contohnya siapa? Paulus. Yeah. Paulus itu sebenarnya orang Yahudi Helenis. Karena dia lahir di Tarsus, di daerah Yunani, bukan di tanah suci. Tapi dia belajar bahasa Ibrani. Tetapi ada orang Yahudi Helenis yang nggak belajar bahasa Ibrani karena memang kurang waktu dan tidak terlalu pintar gitu ya. Tidak seperti Paulus, orang pintar Paulus ya. Nah itu, maka ada pembedaan perlakuan terhadap orang Yahudi Helenis yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi berbahasa Ibrani. Apa perbedaannya? Janda-janda orang Yahudi Helenis tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan sembako. Romo kok cuma janda, Romo? Enggak, janda itu ya, janda adalah kelompok yang paling menderita dalam sebuah komunitas. Karena dia satu, perempuan, dua, dia kehilangan suami, dan tiga, lebih parah, kalau dia tidak punya anak, maka dia betul-betul menggantungkan tali hidupnya pada orang lain. Itu janda. Ya, maka rupanya sejak zaman dulu, janda itu dalam situasi yang memang sulit ya sejak zaman dulu. Zaman sekarang juga tidak kalah sulitnya ya. Ada banyak janda juga punya kesulitan, tidak hanya ekonomi tapi juga sosial ya. Yeah. Ada banyak janda yang kena stigma sosial ya. Maka itu sebabnya ada satu komunitas You Are Not Alone, itu para janda Katolik itu, untuk saling menguatkan satu sama lain. Atau Santa Monica. Santa Monica juga ada dalam gereja, dalam paroki ya. Nah itu. Kalau komunitas para duda nggak ada ya? Karena kebanyakan mereka menikah kembali. Itu dia, maka cukup menarik kan? Tidak heran ya, maka para janda itu mendapatkan perhatian karena memang mereka tidak mudah hidupnya. Sendiri, baik sosial maupun ekonomi. Nggak ada komunitas para duda ya, karena mereka survive ya, cowok ya kan, masih punya status sosial dan ekonomi yang bisa diperjuangkan. Nah itu, maka janda diperjuangkan oleh kelompok yang merasa tidak diperlakukan adil dalam gereja yang sama.
Di firman Tuhan juga di Alkitab kayaknya nggak ada tentang duda-duda gitu. Tidak kan? ada ya. Iya, Tidak ada duda, itu. tidak ada, hanya janda kan. Iya. Bahkan kalau kita lihat dalam tradisi baptisan bapak-bapak apostolik, yaitu para bapak gereja, setelah para rasul dikatakan jangan membaptis orang kalau satu, hidupnya tidak saleh, tidak suka berdoa. Jangan dibaptis loh, nggak berdoa kok. Tapi yang kedua yang menarik, tidak memperhatikan dan menghormati para janda. Disebut lagi di situ. Maka ternyata menghormati para janda, dalam tanda kutip, sebagai perwakilan mereka yang miskin, menderita, disingkirkan, itu menjadi syarat pembaptisan. Maka kalau nggak punya concern, nggak punya kepedulian ya, atau dalam bahasa Arda sekarang tidak punya solidaritas, itu tidak layak dibaptis. Dan untuk kita yang sudah dibaptis, mengisi baptisan kita dengan perhatian kepada mereka yang kecil, miskin, dilupakan itu ya, termasuk janda-janda. Nah, itu masalahnya. Jadi, janda-janda dari kelompok Helenis itu nggak diperhatikan. Dan apa yang dibuat para rasul, atas kuasa mereka, dan tentu dengan penerangan Roh Kudus, para rasul membagi tugas. Kami merenungkan sabda dan mewartakan firman. Untuk perhatian soal sembako, soal kebutuhan hidup sehari-hari, biarlah kalian mengangkat yang lain. Tapi bukan asal yang lain ya. Karena kalau soal sembako itu kan kayaknya nggak perlu kekudusan ya. Yang penting tahu hitung-hitungan ya, masuk berapa, keluar berapa, adil jujur ya kan cukup. Tapi ternyata tidak juga ya. Dikatakan di situ, pilihlah mereka yang terkenal baik. Artinya ya adil, jujur, begitu ya, jujur. Dan penuh Roh Kudus dan hikmat. Wah, itu. Maka jangan mentang-mentang kita urusannya cuma sembako atau jadi bendahara gitu ya, lalu yang penting kan profesional. Oh enggak. Kalau itu dibuat dalam gereja, ingat, baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Itu dia. Apapun yang dibuat dalam gereja tidak cukup profesional saja. Tidak cukup ahli di bidangnya, kompeten di bidangnya, nggak cukup. Dikatakan di situ, baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Ini kerap kali harus kita ingatkan ke diri kita sendiri ya. Romo, yang penting kan aturan dijalankan. Yang penting sesuai target. Tetapi kok kata-katanya menyakitkan. Nah itu nggak cocok itu. Nggak bisa itu ya. Judas. Apalagi Judas, nggak bisa itu. Dalam pelayanan nggak bisa. Romo, yang penting kan kompetensinya Romo. Yang penting pemasukan dan keluaran jelas. Ya itu baik, tapi tidak cukup. Kadang dalam pelayanan gereja seperti yang kriteria yang diberikan oleh para rasul ya. Baik, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Maka juga diperhatikan sikapnya, kata-katanya, perilakunya. Apalagi kepada para janda yang notabene menjadi wakil mereka yang miskin dan menderita. Harus sangat diperhatikan. Jangan sampai menyakiti dan melukai mereka. Nah, ini yang kerap kali kita lupakan. Sering kita lupakan dalam perilaku kita, juga dalam pelayanan kita. Kita kerap kali terpaku pada program, pada target, pada hasil ya. Tapi bagaimana delivery-nya, bagaimana penyampaiannya. Ada satu orang yang cerita kepada saya, Romo, ada bahaya bahwa perhatian kita itu lebih pada perhatian yang fisik. Bangunan gereja, fasilitas, ya kan. Kerap kali kita meributkan IMB, izin membangun bangunan untuk gereja, ya kan. Lalu juga meributkan statistik, jumlah kolektor dan seterusnya. Tapi kenapa tidak menjadi pembicaraan bagaimana pendampingan umat, bagaimana mentalitasnya dibangun, bagaimana perhatian kepada para katekis, itu kurang terdengar. Nah, ini dia. Maka pada hari ini melalui bacaan pertama kita diingatkan sebagaimana para diakon itu dilantik oleh para rasul untuk memberikan kura personal, perhatian pribadi. Demikian juga dalam pelayanan kita ya. Profesional baik, kompetensi bagus. Tapi dalam pelayanan gereja tidak cukup. Dibutuhkan tidak hanya kebaikan, tapi pribadi yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Sehingga setiap tutur kata dan sikapnya betul-betul mencerminkan Yesus sendiri yang mau bekerja melalui kita. Kita itu perpanjangan tangan Tuhan. Itu Elsa. Ya.
Baik, terima kasih Romo. Sangat menarik apa yang sudah Romo Uut sampaikan. Dan kita belum selesai acara ini, kita akan kembali pada sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah mendengarkan atau menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih Anda masih menyaksikan acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat yang akrab kita sapa dengan Romo Uut dan saya Patricia Elsa. Pada sesi awal tadi Romo sudah menyampaikan renungan dan juga inspirasi pewartaan dari Kisah Para Rasul. Dan sekarang Romo akan melangkah memberikan renungan dan juga kabar baik Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Romo, silakan Romo. Ya baik, terima kasih Elsa. Nah tadi kita berbicara tentang bagaimana karya Yesus masih berlangsung. Kisah Yesus belum selesai karena sekarang gereja melanjutkan kisah itu. Dan di sini kita ditampilkan simbol gereja, yaitu perahu, yaitu bahtera, ya kan. Maka kan sejak kecil tuh saya suka dengar lagu gereja bagai bahtera. Itu. Ini tampil nih dalam kisah ini, maka betul, gereja itu nggak selamanya ada di air yang tenang, ya kan? Kadang-kadang ada gelora, ada gelombang yang juga bahkan para rasul sendiri ketakutan. Jadi memang manusiawi, ya. Yesus pun mengambil sosok manusia dengan kelemahan, kesakitan, kejatuhan, kecuali dalam hal dosa. Gereja juga seperti itu, ya. Gereja juga sebagai tubuh mistik Kristus juga dipenuhi dengan kondisi-kondisi kemanusiaan seperti kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yang menarik adalah dikatakan setelah menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ada yang aneh di sini, Elsa. Iya. Capaian apa? Nah itu dia kan, kenapa kan Kalau gunung? orang mikir kan kecapean Ya, gunung kan puncak ya, iya. Udaranya sejuk, pemandangannya bagus, maka tiap weekend puncak itu macet, ya kecapean maka healing, istilah zaman modern ya, healing ke gunung. Yang aneh sebenarnya, ini kan menggandakan roti, lebih dari 5.000, itu kan kesuksesan luar biasa loh. Ada berapa roti yang dia gandakan? 5 roti dan 2 ikan ya. Ini yang kisah 5 roti 2 ikan ya, Romo? Bisa jadi seperti itu. Bisa kita bayangkan ya, 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti menjadi 5.000 roti. Kenapa nggak bikin bakery ya? Buka toko di situ. Atau kenapa tidak menawarkan diri menjadi pemimpin? Ya. Raja. Mungkin ya kan? lebih dari 5.000 roti, Romo. Lebih, karena itu hanya laki-laki loh. Iya, karena kan ini 5.000 orang. Berarti kan yang makan banyak kan laki-laki. Banyak kan laki-laki, mungkin belum perempuan. lebih dari 1. Iya, bahkan bisa nambah ya. Iya, bisa nambah. Bisa nambah juga. Dan bahkan dikatakan juga dalam beberapa perikop Injil lainnya yang kisahnya sama itu, paralelnya dikatakan lebih 12 bakul, 7 bakul. Maka lebih dari 5.000 roti. Maka cukup aneh sebenarnya di zaman itu ya, yang sungguh membutuhkan roti, dan roti itu adalah barang yang berharga, karena kita tahu tanah suci Palestina itu mayoritas gurun, maka yang namanya ladang gandum itu hanya ada di tempat terpencil tertentu, maka roti itu adalah barang berharga, bukan barang yang murah, bukan barang yang ecek-ecek. Itu, maka Yesus bisa menggandakan roti, dimakan kenyang lebih dari 5.000 orang, tiba-tiba mengundurkan diri. Itu aneh. Secara ekonomis, dia bisa buka usaha. Secara politis, dia bisa menawarkan diri menjadi pemimpin, raja. Pemimpin kan itu kan, ya sekarang kan kalau ada pilihan-pilihan gitu ya, pemimpin kan biasanya kan, aku memenuhi kebutuhanmu, khususnya kebutuhan yang paling mendesak yaitu pangan. Ya. Tapi Yesus nggak melakukan itu. Menarik bahwa setelah dia sukses secara duniawi, dia tidak melanjutkan itu. Dia mundur, dia menarik diri. Ngapain Yesus ke gunung? Pasti bukan healing. Pasti bukan istirahat karena capek. Gunung itu simbol. Dalam banyak budaya, kebanyakan budaya, yang namanya gunung itu selalu tempat yang suci, tempat yang kudus. Karena tinggi. Karena tinggi. Mengapa tinggi menjadi kudus? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah yang kita yakini bertahta di
langit. Atas ya. Di atas itu kan selalu langit ya. Maka gunung menjadi kudus karena dia tinggi, dekat dengan Allah yang kita yakini bertahta di langit. Dan langit itu memang terkenal sebagai tempat di mana Allah berada ya. Maka dalam bahasa Tiongkok, langit dan Tuhan itu kan sama ya. Tien. Ya. Tien. Maka Yesus setelah sukses secara duniawi tidak memproklamirkan diri sebagai pemimpin, tidak mempropagandakan diri, mencalonkan diri sebagai pemimpin, tapi dia mundur ke gunung, tempat yang kudus untuk berbincang-bincang dengan Allah Bapanya. Luar biasa. Kesuksesan duniawi tidak dikejar oleh Yesus. Dia tidak mencari sukses. Maka dengan kata lain, semua yang Yesus buat itu bukan untuk ngejar sukses. Semua yang Yesus buat itu adalah simbol, tanda bagaimana Allah sudah berkarya di dunia ini sejak saat ini. Ini yang dibuat Yesus, maka dia mundur untuk mengatakan, aku menggandakan roti bukan untuk hanya mengenyangkan perutmu loh. Ini adalah tanda bahwa Allah memperhatikan kamu. Allah juga memperhatikan kebutuhan biologismu. Allah memperhatikan baik jiwamu, tapi juga ragamu. Itu yang mau Yesus tunjukkan setelah dia menggandakan roti, dia menarik diri, naik ke gunung, berbincang-bincang dengan Allah Bapanya. Maka Allah Bapa kita itu memperhatikan kita. Tidak hanya yang rohani, tapi juga yang jasmani. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, ada doa, berilah kami rezeki. Ya. Itu. Ini yang pertama. Maka Yesus setelah sukses duniawinya mau mengatakan kesuksesan itu bukan tujuan tapi adalah sarana untuk menunjukkan perhatian Allah. Maka dia naik ke gunung bercakap-cakap dengan Allah Bapanya. Ketika hari sudah mulai malam. Nah, Yohanes itu begitu. Dia suka pakai simbol-simbol malam, gelap begitu ya. Maka lihat, begitu Yesus mengundurkan diri ke gunung, para murid tidak bersama-sama dengan Yesus. Masuklah kata malam. Ya. Kalau tidak bersama dengan Yesus, ada kegelapan. Maka bisa nggak sebagai orang beriman kita hidup tanpa Yesus? Nggak bisa. Bisa nggak kita hidup jauh dari Yesus? Nggak bisa. Maka itu sebabnya ketika para murid tidak bersama dengan Yesus, dikatakan hari mulai malam, gelap. Ya, maka pelan-pelan kerinduan kita yang paling dalam adalah kerinduan akan Yesus, kerinduan akan Allah. Dan kita punya kok dalam tradisi gereja Katolik doanya, litani kehadiran Allah. Itu doa yang sangat kuat. Baru dengar saya, Romo. Ya itu bagus banget itu, didoakanlah tiap litani kehadiran Allah. Ya. Litani kehadiran Allah. Itu dibuka dengan kata-kata ini, hadirlah di sini ya Allah, tinggallah di tengah kami. Hadirlah di sini, terangilah hidup kami. Bukalah mata hati kami agar kami melihat Engkau. Gerakkan hati kami agar selalu merindukan Dikau. Panjang tuh litani ya. Tapi ditutup dengan kata-kata yang bagus. Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Wah itu. Maka ini pelan-pelan kita sebagai orang beriman, kerinduan kita yang paling dalam adalah kerinduan berada bersama Dia. Kerinduan melihat Dia, kerinduan selalu bersama dengan Dia. Karena itu yang akan kita hadapi di akhir hidup kita nanti, yaitu tinggal bersama Dia. Dan jadikanlah itu kerinduan juga sejak saat ini. Maka malam karena para murid tidak bersama dengan Yesus. Dan mereka pergi kemana? Ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kafarnaum. Jadi nyeberang. Jadi nyeberang itu kan berarti ada di lawan ya, dari daerah sini ke daerah sono. Ya. Kafarnaum itu daerah yang subur. Ya. Daerah yang bisa dikatakan daerah yang penuh dengan kehidupan, dan salah satu bisnis utama Kafarnaum adalah penangkapan ikan. Dan ada banyak kota di sekitar Danau Galilea itu hidup dari penangkapan ikan, pengolahan ikan. Salah satu kota yang terkenal dengan pengolahan ikannya itu adalah kota Magdala. Magdala. Kita kenal satu-satu tokoh dari kota ini, siapa itu? Magdala. Mirip Maria dari Magdala, Maria Magdalena, ya. Itu dari kota Magdala. Itu di pinggir Danau Galilea. Maka mungkin kita bisa spekulasi, Maria Magdalena itu businesswoman dia. Bisa jadi ya. Karena dia salah satu banyak perempuan yang mensupport secara finansial Yesus kan. Menurut Injil Lukas ya.
maka bisa jadi bisnisnya Maria Magdalena itu adalah pengalengan ikan. Itu bisa jadi. Bisa ya. jadi. Bisa jadi, dan menarik itu ya. Maka kembali ke sini, para murid ke danau dan kemudian naik perahu mau nyebrang ke Kafarnaum. Berarti dia ada di sisi lain dari danau itu ya. Dan inilah kita berjumpa dengan simbol gereja, yaitu perahu. Perahu yang tidak ditemukan Yesusnya. Perahu yang hanya ada para rasulnya. Dan perahu yang diterpa badai. Dan apa yang dibuat para rasul? Ketakutan. Mereka bingung. Mereka cemas. Tidak ada Yesus. Dan dikatakan perahu itu mulai situasinya aman hanya ketika Yesus naik ke perahu itu. Karena sekarang ada nahkoda yang dahsyat, yaitu Yesus. Itulah gereja kita seperti itu ya. Maka apapun yang terjadi dalam gereja, jangan takut. Mengapa? Yesus ada bersama dengan kita. Kok kamu yakin sih Yesus ada bersama dengan kita? Itu janji Dia kan? Aku bersama dengan Dikau sampai akhir zaman. Dan menurut para bapak gereja, Yesus tidak hanya bersama kita dalam bahtera kita, yaitu gereja. Yesus adalah sang nahkoda. Dan siapa nahkoda yang paling hebat kalau bukan Yesus? Karena apa? Dia sudah mengalahkan dosa dan maut. Maka yakinlah gereja sebagai bahtera, walaupun digoncang badai taufan sekuat apapun, akan mampu melintasinya. Karena sang nahkodanya adalah Yesus. Pemiliknya adalah Allah Bapa. Dan para rasul itu menjadi krunya, menjadi pengawas, menjadi penilik. Dan kita-kita ini adalah penumpang istimewa. Wah, itu dia gereja sebagai bahtera. Tiap pribadi dalam bahtera itu punya peran. Nah itu, maka marilah kita menemukan peranku dalam gereja ini apa ya? Peranku dalam bahtera ini apa ya? Dan setiap peran itu punya makna. Bahkan juga yang menggosok ubin bahtera itu juga punya makna. Kalau nggak digosok, nggak bersihin, banyak penyakit. Ya, maka jangan membanding-bandingkan pelayanan kamu lebih tinggi, pelayananku lebih rendah. Oh enggak. Setiap pelayanan punya fungsi. Dan yang paling penting, semua dinahkodai oleh sang nahkoda, yaitu Yesus sendiri. Dan itu menimbulkan iman dalam diri kita yang mengalahkan ketakutan. Ya, begitu Elsa. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo. Semoga kita semua di dalam bahtera yang sama ya Romo, tidak loncat dari bahtera. Tidak loncat, jangan. Jangan. Dan kita semua percaya mengimani Yesus sebagai nahkoda kehidupan kita, dan kita mengimaninya sepanjang hidup kita. Terima kasih Romo untuk waktu dan kesempatan yang sudah Romo berikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan berdoa dan mendapatkan berkat melalui Romo Uut. Mari kita masuki saat teduh, kita menyiapkan diri kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah, untuk kesempatan ini Kau ingatkan dan Kau sadarkan kembali sebagai sesama dalam bahtera yang satu. Tidak hanya bahtera gerejamu, tapi bahtera alam semesta dengan Yesus sebagai nahkodanya. Maka terbitkanlah kembali kepedulian yang kuat di antara kami, agar satu sama lain saling meneguhkan, saling menguatkan, seperti yang putramu kehendaki. Jadilah mereka satu, seperti Engkau dan aku adalah satu sabda Tuhan. Ini semua kami mohon dalam nama Yesus putramu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Karolus Putranto Trihidayat. Kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Sampai jumpa.